Soal kampus Merdeka ini Pak Menteri, Mas Menteri, saya mohon maaf, ini kebiasaan saya. Mas Menteri, saya akan masuk ke soal hot issue di dunia pendidikan tinggi, yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Bisakah Mas Menteri kembali untuk berbagi dengan FDTI kenapa program ini diluncurkan dan bagaimana suasana kelas dan pembelajaran yang seharusnya terjadi di perguruan tinggi, Mas Menteri? Ya, program ini diluncurkan karena kita membutuhkan, maaf, bisa dengar suara Iya, saya? bisa, jelas Pak Mas Menteri. Kita terus terang, Mas Zakir nggak apa-apa ya Siap, bilangnya ya? siap. Ya, kita membutuhkan gebrakan di perguruan tinggi kita. Kita membutuhkan gebrakan perubahan yang positif. Kampus Merdeka itu kan suatu metode atau suatu filsafat. Ada banyak sekali turunan-turunannya, kebijakannya, dan program-programnya yang akan terus bergulir. Jadi ini bukan sesuatu yang statis. Ini akan terus berkembang program-program dari pemerintah. Tapi yang terpenting itu bukan dari pemerintah pusat, Mas Akid. Yang terpenting adalah apa yang dilakukan masing-masing rektor dan masing-masing dosen dan masing-masing dekan secara independen untuk melaksanakan filsafat Kampus Merdeka ini. Gitu. Saya tugas utamanya adalah melepaskan rantai-rantai birokrasi agar pada saat kita mendorong semua fakultas dan lain untuk berubah menjadi filsafat Kampus Merdeka, bahwa mereka tidak ada alasan bilang, oh tapi nggak bisa karena aturan karir saya seperti ini, aturan akreditasi seperti ini, ketentuan anggaran seperti ini. Jadi saya ini sedang menghilangkan alasan-alasan ini, Mas Ake. Siap. Alasan-alasan excuse ini sedang dihilangkan satu persatu sehingga para dekan, para rektor, para dosen, dan juga para mahasiswa bisa mengambil langkah-langkah independen untuk menggerakkan dirinya menuju kepada Kampus Merdeka. Termasuk rantai-rantai administrasi yang selama ini terkendala kita harus diupload, Mas Menteri ya? Banyak kendalanya, bukan cuma itu saja, berbagai macam kendala. Tentunya nggak semuanya bisa serentak ya. Ini akan makan waktu. Selama 4-5 tahun ke depan ini akan secara sistematis semakin kami tingkatkan level flexibility, tapi akuntabilitas juga ditingkatkan. Jangan lupa. Jadi bukan hanya fleksibilitas, tapi akuntabilitas juga ditingkatkan. Nah, ini kan pertanyaannya ujung-ujungnya ini kepengen kelihatannya seperti apa di kelas, iya kan? Iya. Kita membicarakan filsafat Kampus Merdeka, kita bicara mengenai program-program, tapi ujung-ujungnya di akhir daripada perjalanan ini kan harus terlihat perubahan yang terjadi di dalam kampus itu seperti apa, anak itu belajar, mahasiswa itu belajar itu seperti apa, iya kan? Dan ini sebenarnya jauh lebih mudah untuk dijawab. Karena yang ini saya sudah jelas di otak saya seperti apa. Caranya mencapai itu ada macam-macam. Tapi saya kasih tahu dulu ya, ujungnya seperti apa. Saya impiannya, Mas Zakir, adalah anak-anak, kalau saya masuk ke dalam kampus, dan saya misalnya masuk ke dalam suatu kelas, tidak lagi dosennya di depan, anak-anaknya duduk berbaris-baris mendengarkan dosen. Yang saya impikan adalah saya misalnya berkunjung nih ke dalam satu kelas. Masing-masing mahasiswa sudah berkumpul dalam grup-grup kecil sedang mengerjakan proyek bersama. Dan dosen beserta asistennya sedang berputar-putar ke masing-masing grup, memberikan kritikan, memberikan diskusi, menjawab pertanyaan secara kolaboratif sebagai fasilitator pembelajaran yang sedang terjadi. Tapi anak-anak ini berkolaborasi dengan tim-tim mengerjakan proyek ini. Saya tidak peduli proyek ini mata pelajarannya ilmu teknik, filsafat, matematik, mau seteoritis apa, mau sepraktis apa, mau dari vokasi sampai theoretical physics. Saya ingin melihat kampus yang berpartisipasi, di mana anak-anaknya berpartisipasi dan terlibat di dalam kelas itu, bukan pasif mendengar. Senario kedua, Mas Zakir, saya masuk ke dalam kelas,
Dan yang saya lihat adalah anak-anak sedang berdebat, berdiskusi. Iya, mereka mungkin duduk di tempatnya mahasiswa, dosen mungkin sedang berbicara. Tapi yang lebih banyak bicara itu mahasiswa. Mereka yang lebih banyak berdebat, dan yang lebih banyak bertanya adalah dosen. Ya, jadinya itu sebenarnya yang kita inginkan. Apalagi dan ketiga, saya ingin pada saat masuk ke situ jangan cuma dosen sama asisten yang ada, tiba-tiba ada tamu dari industri yang datang. Ya, Ada ya, ya, ya. praktisi dari luar yang sedang mengajar. Ada ada expert dari bidang tertentu yang datang mengevaluasi proyek mereka. Agar ada pihak ketiga yang melakukan cross check untuk memberikan insight, memberikan panduan kepada mahasiswa itu. Jadi itu 3 hal yang saya ingin lihat di dalam kelas. 1, project based. Kedua, team based, project based. Kedua, case study atau debat, seminar, participatory, ya. Bukan pasif, tapi lebih banyak ngomong mahasiswanya. Berarti Ketiga, kelas-kelas ruang ini Pak Menteri harus diubah menjadi seperti coworking space supaya nggak lebih usah, asik. Nggak usah. nggak usah. Ya, kalau keren itu sih masalah fisik aja Oke, ya. siap. Dibuat kayak coworking space, itu masalah estetika. Siap. Banyak orang yang mengira kayak kantor-kantor sekarang, oh ya, kalau saya bikin kantor saya kayak kantornya Google, Ya. itu pasti orang lebih inovatif. Itu Ya. salah. Ya. Yang bikin orang lebih inovatif adalah cara bekerja. Jadi kalau analoginya di kampus adalah dosennya mau nggak berubah? Ya. Dosennya mau nggak mengubah pola pembelajaran daripada mata kuliah dia? Dia mau nggak merombak kurikulumnya untuk menjadikan project base? Salah satu angkanya bagian project base. Dia mau merubah nggak lecture menjadi case study? Gitu. Dia mau merubah nggak bahwa bukan dia saja yang mengajar, tapi orang-orang dari luar juga bantu mengajar dan menilai pekerjaan mahasiswanya.